Terima kasih masih tetap setia bersama kami di Perspektif dan tentunya kita masih bersama Kak Popi untuk melanjutkan obrolan kita yang sangat menarik ini. Jadi langsung aja kita mulai lagi. Oke, berarti tadi udah clear juga nih Kak Popi nanti akan ngajarin kalau misalnya ada kata-kata yang offensive nih. Jadi lebih enak kita ngobrolnya. Kita masuk ke Benar-benar, topik kita. it's okay if you want to use the kind of words gitu ya, nanti kita bisa sedikit diskusi juga tentang itu gitu. Oke Kak Popi, kita masuk ke topik kita ya nih. Nah, Boleh. kan baru-baru ini nih ada sebuah cerita dan juga ada sebuah akun media sosial yang sempat nge-up sebuah kasus tentang seorang pria yang katanya menjadi seorang predator seksual ini ya, melakukan banyak kekerasan terhadap seorang perempuan. Kita nggak usah sebut namanya, kita nggak usah sebut akunnya nih. Tapi pandangan Kak Popi terhadap kasus ini seperti apa nih? Terus terang Instagram aku juga rame banget karena kasus itu ya gitu. Jadi weekend kemarin terutama weekend kemarin itu aku sendiri pun tidak tahu kalau kasus ini viral lagi. Oke. Lagi ya. Lagi. Jadi bukan yang pertama. Jadi kasus ini viral lagi gitu. Sebelumnya aku sendiri sudah paham mengenai kasus ini di bulan Maret tahun 2020. Wow, oke. Jadi sudah cukup lama sebenarnya ya kan, Oke. gitu. Dan pada saat kemarin muncul lagi, kemudian rame di media gitu ya, gitu. Aku kemudian jadinya, kalau kita kan karena pendamping nih, kita tuh nggak fokus sama pelakunya deh kalau jadi pendamping. Jadi pada saat kita mendampingi, yang kita fokuskan adalah korbannya. Jadi pada saat ada yang spill gitu ya, spill kalau misalnya anak-anak sekarang kan gitu nyebutnya spill the case nih, spill the tea, apalah gitu ya di Twitter, spill aja, spill gitu ya. Yang kita khawatirkan bukan pelakunya nanti harus kita bawa ke polisi, tapi korbannya sudah ada yang dampingi atau belum. Karena biasanya kalau misalnya aku nih ya, atau kamu gitu, gue pengen kasih tahu deh ada temanku yang banget namanya Abdul gitu misalnya. Oh, gue mau tulis dari Twitter, hey Abdul, bla 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 gitu ya. Setelah itu ternyata teman-teman kamu banyak yang jadi teman-temannya Abdul, terus kamunya ikutan diserang. Nah seperti itu kan sebenarnya bisa berbalik jadi buruk buat teman-teman yang spill gitu ya. Gitu. Jadi pada saat kemarin jadi viral, kita tuh berusaha, kita di jaringan tuh langsung yang, Kapop, ini nama kamu disebut-sebut loh di Twitter, apalagi nih gitu ya, nama kamu disebut-sebut di Twitter, nama kamu disebut-sebut di artikel bla 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 bla, sehingga pada akhirnya aku melihat oke, sepertinya ada eskalasi lagi gitu tentang kasus kekerasan seksual ini. Kita sebagai pendamping tidak pernah memaksakan korbannya atau penyintas untuk melaporkan ke polisi atau speak up di publik gitu kesannya gitu ya, atau spill gitu, karena kita fokuskan ke pemulihannya mereka dan apa kebutuhannya mereka. Jadi kalau mereka misalnya nggak mau gitu ya, Kak, aku nggak mau ini dilaporin ke polisi, aku nggak mau sampai ada apa-apa dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, kita hormatin, kita hargain keputusannya mereka gitu. Tapi kalau spill kayak gitu kan nggak ada filternya tuh Dek, khawatir banget gitu, bener-bener yang semuanya kronologinya tuh disebarin gitu. Itu kan very dangerous ya. Orang yang terduga pelaku ini bisa jadi dia jadi yang cerita yang A si Popi nih, cerita yang B si Nina, cerita yang C si ini, cerita yang D si ini, sehingga membahayakan untuk identitas para korban dan penyintas gitu loh. Jadi bikin deg-degan terus terang gitu, dari selama seminggu ini tuh bikin deg-degan kasus ini gitu. Jadi kita terus dampingi lagi para korbannya sama penyintas gitu. Nah, kan kalau Kakak tadi sempat menyinggung bahwasanya fokusnya terhadap para korban. Benar nggak sih Kak, ada korban yang di bawah umur? Benar, dan itu kejadiannya di tahun 2013. Wow, 2013? Yes. Oke. Aktif ya anaknya ya. Wow, sangat-sangat apa ya, pengen berkata kasar gitu. Dan itu pun selama bertahun-tahun. Jadi kita menyebutnya kalau misalnya sebagai pendamping gitu ya, kita menyebutnya sebagai grooming. Grooming itu adalah pada saat kamu secara konsisten kamu mendekati seseorang, mau anak kecil gitu ya, anak di bawah umur atau dewasa gitu, mendekati seseorang untuk keperluan kamu nih, predatorial juga sebenarnya gitu ya, grooming ini. Untuk menyiapkan dia untuk pada akhirnya memberikan apa yang kamu inginkan, memberikan apa yang kamu inginkan pun ini macam-macam bentuknya, bisa finansial, bisa emosional, bisa macam-macam lah gitu. Jadi emang anaknya aktif banget, cuma kenapa nanti pasti akan ada pertanyaan, kenapa ya Kak
kok belum sampai ke jalur hukum gitu ya, nanti kita bahas. Nah, sebelum kita bahas Dahului. nah, sebelum kita bahas itu tuh, aku pengen tahu nih pendapat Kakak nih, maksudnya kan sempat juga di-up nih di sosial media ada seorang sosok pria lah gitu, kita nggak usah gambarin wataknya, dan dia disebutnya predator seks. Nah, Kakak sendiri menginterpretasikan predator seks itu apa sih, Kak? Predator itu kan memburu artinya, Iya. ya kan? Dia memburu korbannya ibaratnya gitu. Sama kayak kalau misalnya hewan liar gitu ya kan, kalau misalnya mau cari makan ya dia berburu gitu. It's the same thing sebenarnya, dia mencari perempuan-perempuan yang punya kerentanan untuk akhirnya bisa memberikan demi keuntungannya dia lah simpulannya gitu. Jadi dia mencari nih perempuan-perempuan yang memang rentan. Kenapa jadinya ke dating apps? Rata-rata orang Indonesia masih berpikir dating apps ini perempuan-perempuan yang mungkin desperate ya, mau cari pacar. Ya nggak sih? Gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi. Masa pandemi ini kan gerakan juga kita terbatas. Setuju. Kita bersosialisasi pun jadi tidak bisa karena ada PSBB. Sehingga kejahatan atau kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi malah jadi lebih banyak. Salah satunya adalah dating apps. Itu kan teknologi yang memungkinkan kamu atau siapapun jadi korban kekerasan seksual. Kenapa? Rata-rata di dating apps nggak pakai nama yang asli, right? Jadi aku bisa saja jadi kamu bisa saja jadi aku. Iya. Based on anonymity. Bisa saja aku menggunakan nama Yuda aja deh, misalnya gitu ya, padahal aku perempuan di dating apps. Jadi aku berlindung di balik anonimitas aku. Kalaupun misalnya pakai foto, bisa jadi bukan fotoku yang digunakan. Betul. Tapi foto aku selama 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, which is mungkin sudah berbeda wajahku dulu sama yang sekarang gitu ya. Dan walaupun gitu ya, banyak orang yang berpikir ini kan era digital Kapok. Gampang banget nyari informasi tentang seseorang. Namun, tidak semua orang berpikir seperti itu, Dek. Gitu, berpikir untuk googling you. I'm going to Google you, misalnya gitu ya. Kan hal pertama yang biasanya terlintas dari otak kita adalah pada saat ada orang pertama kali ngajak kita follow kita di Instagram aja tiba-tiba gitu ya. Request follow, misalnya kamu private Instagrammu, pasti kamu cari tahu kan siapa sih orang ini? Iya, benar. Kamu klik profilnya. Iya. Right. Sama seperti itu juga kalau misalnya di dating apps. FYI, aku juga ketemu sama pasanganku dari dating apps yang sekarang, gitu. Jadi it's not about the dating apps, it's also the intention, gitu. Intensi orang itu pada saat menggunakan dating apps. Nah, predator itu intensinya pada saat masuk ke dating apps adalah mencari perempuan yang mudah untuk didekati. Jadi itu pembedanya. Dengan kita yang berintensi untuk bertemu teman baru misalnya, atau bertemu dengan laki-laki yang mungkin berpotensi jadi pasangan kita. Kalau dia udah yang di otaknya dia adalah, wah banyak nih perempuan yang bisa gue coba masuk nih ke hidupnya untuk bisa gue manfaatkan nantinya. Nah itulah yang membedakan. Nah predator ini pun nggak hanya seksual, predator ini bisa juga jadinya love scammers. Tahu kan, pasti pernah dengar kan kalau misalnya perempuannya dideketin, love bombing dan lain sebagainya, habis itu dimintain duit. Bisa jadi berakhir jadi penipuan. Tapi kekerasan ini yang terjadi pada perempuan atau pada laki-laki ya di dating apps itu nggak hanya sebatas seksual saja. Bisa jadi benar-benar yang udah dekat dan lain sebagainya, ternyata baru tahu kalau laki-lakinya sudah punya istri, sehingga kamu sebenarnya diniatkan hanya untuk jadi selingkuhan. Kan kayak gitu-gitu kan juga buat perempuan bisa traumatis loh gitu. Jadi semua orang yang masuk ke dalam dating apps itu kita harapkan bisa lebih hati-hati dalam picking up the signal pada saat ada orang pertama kali ngajak ngobrol gitu ya di dating apps. Dan kalau misalnya mau mulai berelasi dengan seseorang lewat digital dan kita nggak kenal langsung gitu ya, atau orang ini mungkin nggak ada yang kenal teman-teman kita gitu, sehingga benar-benar nih orang yang benar-benar baru, the best relationship advice yang pernah aku dapetin adalah semacam lagu itu deh, Despacito, slowly, pelan-pelan aja, jangan buru-buru gitu. Jadi kalau karena biasanya predator ini cepat nih, geraknya cepat banget.
Sehingga kita sebenarnya di otak kita seharusnya udah yang alert, alert, alert. Kenapa ya ini cepat banget? Kenapa ya ini kayaknya too good to be true gitu. Dan take a step back, slowly. Dan setelah itu kalian jadi bisa melihat lebih baik. Misalnya nih ya, kamera aja deh. Kamera kalau misalnya dekat banget kan kayak gini. Tapi pada saat kalian mundurin, kalian jadi bisa lihat lebih banyak. Right. Betul. So that's what kita biasanya kita kasih advice seperti itu. Take a step back dan relook lagi on this relationship supaya kalian bisa lebih aman sebenarnya. Gitu. Oke, aku jadi dapat path-nya nih dari obrolan kita nih. Bahwasanya kan tadi kita sempat menyinggung bukan perempuan mau mengalahkan laki-laki, tapi emang untuk apa ya, mengedukasi perempuan. Karena kayak dating apps ini kan sebenarnya kayak secara manusiawi aja gitu Kak. Kita tahu bahwasanya di Indonesia bukan hanya sekedar untuk ketemu orang, tapi banyak hal-hal buruk juga yang bisa dilakukan di situ. Nah, itulah tujuan dari Pentas Indonesia, mungkin mengedukasi perempuan ini. Kalau lu udah berani masuk ke situ, ya lu harus siap dengan apapun itu gitu. Benar. Gitu, karena gini, satu hal yang aku ajarkan ke anakku sekarang umurnya 10 tahun adalah accountability and responsibility. Yang artinya adalah pada saat kamu berani melakukan sesuatu, kamu harus berani untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau misalnya kamu berani untuk berelasi dengan seseorang, kamu harus bertanggung jawab pada apapun yang terjadi dengan relasi itu. Termasuk salah satunya adalah patah hati. Kamu juga bertanggung jawab terhadap itu. Kalau kamu berani untuk jatuh cinta, kamu seharusnya menyiapkan diri untuk pada akhirnya nanti bisa jadi kamu patah hati gitu. Namun tidak semua orang sesiap itu ternyata pada saat kejadian. Seperti kamu misalnya kenalan sama aku, kamu tidak berpikir kalau aku akhirnya akan melakukan kekerasan padamu karena kamu intensinya adalah berelasi denganku gitu. Tapi siapa yang tahu sih, kadang-kadang kan memang seperti itu. Dan itu juga yang menjadi salah satu yang sulit untuk membuat kita yang kita coba edukasi ke perempuan, karena kadang-kadang mereka pun tidak paham kalau mereka adalah korban. Percaya nggak? Jadi banyak juga perempuan yang berpikir, gue sial aja ketemu laki-laki. Iya nggak? Iya sering banget. Bener, gue lagi sial aja bro ketemu sama laki-laki gitu ya, gue ini aja emang nasib gue aja kali ini gue ketemunya laki-laki dulu gitu ya, gitu. Jadi banyak juga perempuan yang berpikir seperti itu, padahal sebenarnya mereka adalah korban kekerasan seksual gitu. Sayangnya masih seperti itu, sekarang masih banyak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu gitu ya yang pada akhirnya membuat kalian berpikir this is not right, take a step back. Aku bilangnya adalah STAR technique, stop, think, assess, and then regain or respond to it. Karena kadang-kadang kita membutuhkan waktu untuk mencerna. Ini barusan apa sih? Apakah ini hal yang benar yang dilakukan oleh pasanganku, atau sebenarnya enggak? Kok aku ngerasa nggak nyaman ya? Kok aku ngerasa kayaknya there's something off? Then stop first, and then think. Menurut kalian ini apa? Apakah ini tanda-tanda kalau dia bisa jadi orang yang abusive? Ataukah ini sekedar lovers quarrels lah? Emang lagi berantem aja sama pacar gitu ya? Gitu. Jadi itulah yang kita berusaha untuk edukasi terus aja gitu, kita ulang-ulangin. Ini aku sampai kayak refleks deh, udah ngomongnya udah ya. Nggak mikir tapi emang udah keluar gitu aja gitu ya. Saking udah sering banget nih aku ngomong seperti ini gitu. Tapi ya karena perempuan di Indonesia juga kan banyak banget ya, jadi ya kita memang harus siap untuk ulang terus dan ulang lagi gitu. Semua viewers, menarik banget ini obrolan kita bersama Kak Poppy, tapi kita harus break dulu, nanti kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.